Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum mengurus TKM Musyola Nasriyah, ketua TKM Bapak Dani, seluruh para bagian majelis ilmu, para pecinta ilmu, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus teman kita, tamu kita dari Musyola Al-Bajirin. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga langkah kaki kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pembela saat nanti di persidangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pada bab tusari, yaitu bab yang mana setiap makalah berisi 9 nasihat. Kemarin kita sudah berada di makalah yang ketiga, cuma belum selesai karena keburu waktunya habis. Saya baca ulang lagi bahwa di makalah yang ketiga kemarin kita menjelaskan tentang keturunan iblis. Ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Ada 9. Dapat belum? Maka kita suruh ngapain? Ada 9 keturunan iblis. Kasih doang. Yang mana setiap anak iblis tadi itu punya tugas masing-masing. Sekarang kita baca tugasnya apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma zalitun, maka adapun zalitun, yaitu salah satu keturunan iblis yang bernama zalitun. Fahuwa shahibul aswaq, dia ini adalah penunggu dari semua pasar-pasar yang ada. Jadi kalau Bapak masuk pasar, hati-hati. Di situ ada keturunan iblis bagian mengganggu, menggoda, namanya zalitun. Fayusabu fiha robatun, maka di pasar itu Pak, transaksi bisnis seringkali tidak peduli halal dan haram. Penjual maupun pembeli sama-sama adu menipu, adu bohong. Walaupun ada satu orang yang jujur, tapi kalau Bapak cek lebih banyak yang jujur atau bohong, itu bisa dibuktikan Pak. Di semua pasar pembelinya ya bohong, penjualnya ya bohong. Rata-rata itu Pak. Kalau toh ada yang jujur, ya 1-2. Kenapa demikian? Satu, karena profesi pedagang itu susah. Profesi pedagang untuk berlaku jujur itu susah.
butuh benar-benar kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Apalagi di pasar, yang mana pasar itu area kekuasaan anak iblis yang bernama Zaitun. Hafal itu Pak. Kita masuk pasar, jangan lupa berdoa. Biasanya Bapak Ibu kalau ke pasar doa apa enggak? Enggak kan? Kelupaan. Padahal di situ udah ditungguin tuh sama Zaitun. Sehingga yang terjadi ya begitu. Kalau kita nggak doa, nggak berkah. Transaksi kelihatannya untung banyak, tapi nggak berkah, nggak jadi apa-apa. Nah, ini ada. Yang kedua, wa amma wasinun sahibul musibat. Yang kedua, anak iblis namanya wasin. Wasin ini tugasnya apa? Sahibul musibat. Bagian musibah, memberikan ujian, memberikan musibah. Kadang-kadang sudah siap segala macamnya, ada aja yang kelupaan. Kadang-kadang udah bagus semuanya, ada aja musibah di tengah jalan. Dan musibah itu adalah cara wasit untuk menggoda kita. Dari siang, dari sore dan niat nanti malam mau ngaji di musola namas tuh. Iya. Kakak, gak usah ngaji ini. Kata wasit nih. Bapak lawan, ini mah bisa pakai jaket. Jangan becek risih dan di rumah baik begitu. Kalau Bapak akhirnya setuju, ya risih yang hujan, di rumah aja, ngaji mah bisa kapan aja. Nah, berarti Bapak sudah menjadi anggotanya wasit. Udah jadi anak buahnya Bapak. Besok digoda lagi lebih mudah. Orang kalau sekali digoda kok bisa, besok pasti lebih mudah godanya. Begitu Pak, itu janji iblis wasit Pak. Jadi siapapun yang mau berbuat baik akan digoda dengan musibah. Maksain diri ngaji, tentu kasih musibah atau kepreset Tuhan benar. Kan belum bilang nggak usah. Itu penghasil begitu Pak. Makanya Bapak kalau mau ibadah tetap baca doa biar dengan digoda Mas. Jangan sampai habis ibadah malah nyesel pulang ngaji. Benar-benar ini nggak usah ngaji. Tadi sore saya udah feeling, mending nggak usah ngaji. Itu bukan feeling Pak, itu namanya godaan wasit. Dan musibah. Musibah itu benar dari Allah, tapi ada musibah yang bikinan setan, yaitu wasit. Tahu-tahu udah mau siap berangkat ngaji, nyari kunci motor, enggak ketemu. Tidak mau hisap, ya selesai. Ada masih begitu. Tahu-tahu mau berangkat ngaji, anak rewel bakal keluar. Padahal tadi mah diem baik bukan. Begitu kita mau berangkat ngaji, kenapa jadi rewel? Itu cara wasit godaan kita tuh begitu. Makanya kalau Bapak dapat godaan seperti itu, jangan terus Bapak menyerah. Anak rewel udah tinggal ngaji. Tak lama-lama diem. Memang kalau ditungguin terus berhenti nangis enggak Pak. Nangis normal dengan nangis godaan iblis jin itu beda. Ya kadang-kadang orang tua ayahnya suaminya udah ngaji, istrinya susah amat diajak ngaji. Ada begitu? Atau sebaliknya istrinya rajin ngaji, suaminya males sakit ampun. Ada begitu? Itu ujian. Jangan sampai berhenti kayak itu. Malu gua ngaji, kenapa? Ya, suami gua gak pernah mau sholat juga enggak, malu. Jangan. Kalau Bapak kalau itu berhenti, gila itu iblis. Dua-duanya jatuh dalam perangkap iblis. Terus jangan lupa. Ya
Jadi kita doain terus lama-lama isi terbuka hatinya mau berhaji. Yang ketiga, wa amma a'wan fa huwa shahidus sultan. Yang ketiga adalah a'wan, nama iblis namanya a'wan. Tugasnya apa? Shahidus sultan. Dia yang akan membersamai para pejabat-pejabat. Ya, dibisikin mumpung aku punya jabatan. Gak ada yang tahu kalau kamu ambil 1 juta 2 juta mah. Tergoda pertama 1 juta, iya aman, gak ada yang tahu. Besok begitu lagi ya, naik 2 juta, oh iya aman kan? Apa kata gua aman? Menikah terus tuh. Dia pikir ini kesempatan emas, bukan kesempatan emas, itu kesesatan yang dibuat oleh A'wan. A'wan itu keturunannya iblis. Iblis itu kalau pejabat berbuat maksiat, dia dukung Pak, dia dengengin Pak, dia jagain betul Pak, biar selamat, biar aman. Kenapa demikian? Ya biar dia terus maksiat. Gitu. Makanya pejabat itu kalau sekali, 2 kali, 3 kali selamat, dia bukannya berhenti Pak, terus. Karena setan akan terus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya, dan dia akan carikan teman-teman yang sejalan dengan pemikiran. Maka jangan heran, orang yang berbuat baik dicari teman yang baik-baik pula. Orang yang hobi jahat, temannya juga yang hobi-hobi jahat. Seirama Pak. Tukang mabuk, kumpulannya tukang mabuk semua. Kok bisa kenal di sana, kenal di sini, kenal? Itu cara setan biar merasa percaya diri, temannya banyak. Di mana pojok-pojok kampung tukang mabuk kenal semua. Ya. Emang udah jadi komunitas yang bikin kenal setan. Berbeda kalau orang ahli sholih, orang yang senang ibadah pun sama oleh Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama sholih, sama-sama hobi ngaji. Ketemu semua Pak. Yang tadi yang nggak jadi ketemu semua. Satu tujuan, pengen ngaji, pengen ibadah. Makanya di sini godaan itu tidak akan pernah berhenti. Maka saya bahas dalam 24 jam setan iblis menggoda kita sampai nanti kita sakaratul waktu terakhir puncaknya di sini. Yang berikutnya wa amma hafaf, yaitu hafaf atau hifaf. Ada yang manggil hafaf, ada yang manggil hifaf. Siapa dia? Bahwa sahibus syarabi, yaitu yang memiliki area kawasan, yaitu syarab. Syarab itu mabuk minuman. Di situ orang pede Pak. Kenapa? Karena terus dikipas-kipas, disemangati oleh hafaf. Hafaf itu nama keturunan iblis untuk urusan mabuk-mabukan. Ada lain itu barangnya Pak. Udah dijagain, tetap aja lolos. Udah dirazia, tetap aja ada yang lolos. Udah dikepung kayak apa? Selamat. Ya selamat karena ditolongin. Tapi ingat hal seperti itu satu saat akan kena batunya. Orang kalau sudah belajar obat, suatu saat kena batunya. Dan kalau sudah kena batunya, itu lebih perih, lebih menyakitkan. Makanya yang masih hobi maksiat, Pak, perbanyak doa. Doanya apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz, minta perlindungan dari godaan iblis di luar sana. Ta'awudz itu ada 2 macam Pak. Ada ta'awudz untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada ta'awudz khusus untuk minta perlindungan dari segala macam iblis di luar sana. Entah itu ketika Bapak di pasar, Bapak di kawasan tukang mabuk, atau Bapak di lingkungan pejabat yang korup, Bapak baca ta'awudz itu
semua, bapak tetap teguh, saya nggak mau itu. Tapi rezekinya dapatnya sedikit toh, kalau jujur ya itu sedikit yang penting baru. Tapi teguh hatinya, teguh imannya. Tapi kalau nggak berdoa, nggak dapat perlindungan Allah, yang ada ya dia nggak peduli halal-halal, yang penting pulang bawa duit banyak. Mau halal nggak peduli, karena prinsip dia jujur hancur. Kalau jujur malah hancur prinsip dia. Mending bohong, yang penting pulang bawa duit. Yang berikutnya yaitu murrah. Wa amma murrah, adapun murrah keturunan iblis yang namanya murrah, fahuwa sahibul mazamir. Sahibul mazamir dari kata mizmar, jamaknya mazamir. Apa itu mazamir? Yaitu pemilik seruling. Pemilik seruling atau alat-alat musik yang melalaikan Allah. Jadi alat musik itu ada yang memang secara nas diharamkan, ada yang tidak diharamkan secara nas, tapi nanti menjadi haram kalau menyebabkan lalai kepada Allah. Dan yang menguasai area itu namanya murrah. Kalau udah dengerin musik seruling atau kendang sedang koplo ya. Muter terus udah nggak ingat Allah, udah nggak ingat Allah, nggak ingat ibadah, nggak ingat apa-apa. Yang ada ya benar-benar koplo orangnya. Itu semua ada daerah yang koplo. Makanya seruling itu kan bisa menghipnotis orang. Nah, alat musik itu memang tergantung yang pakai sih. Kalau dibuat baik ya jadinya baik, kalau dibuat jahat jadinya jahat. Tapi ada beberapa alat musik yang memang diharamkan. Salah satunya apa? Seruling. Secara haram ya. Nah, ini beberapa ulama, ada juga yang berpendapat seruling kesadaran kendang. Kalau dalam fikih dibahas tentang kendang yang sebelahnya rapat, sebelahnya bolong. Jadi bukan rapat dua-duanya, Pak. Yang rapat dua-duanya kiri kanan. Jadi yang rapat sebelah, yang bolong sebelah. Apa namanya? Sebelahnya bolong. Nah itu dibahas dalam fikih. Itu secara alat diharamkan. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak haram. Buat untuk kebaikan. Yang intinya, kalau saya lebih sepakat, seluruh musik yang membuat lalai kepada Allah hukumnya haram. Tidak hanya musik dangdut doang, Pak, musik apapun. Wah ini musik bagus, apa hadroh? Takut gak hadroh, Pak? Tapi kalau gara-gara hadroh sampai malam subuhnya kesih, mending gak usah hadroh. Malah menyebabkan dosa meninggalkan kewajiban. Jadi intinya itu. Yang berikutnya, wa amma lakus. Kenapa berikutnya? Lakus. Siapa itu lakus? Sahibul majusi. Pemilik api. Pemilik api itu lakus, Pak. Sehingga gara-gara ada setan iblis tersebut namanya rakus, api itu bisa dijadikan sesembahan oleh mereka. Adakah orang yang bahagia? Namanya majusi ya, penyembahan. Pemiliknya itu rakus, Pak. Sahibul majus, pemilik api. Dianggapnya itu api itu udah Tuhan aja, Pak. Api itu membawa berkah. Api disembah segala macam. Ada namanya api abadi. Itu dianggap sebagai Tuhan dulu, atau sekarang masih ada penyembah api apa enggak?
Di Ramadhan nggak ada kan? Biasanya penikmat api ada. Kalau penikmat nggak ada. Kalau penikmat api ya kayak saya. Bingung kalau rokok nggak ada. Iya itu penikmat namanya. Bukan penyem. Jadi makanya kalau merokok ya tetap baca ta'awud, baca bismillah biar selamat, nggak digoda oleh si rakus ini pemilik api. Makanya dijadikan sebagai ungkapan jangan bermain api. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan. Jangan bermain api berarti apa maksudnya? Jangan bermain asmara, bukan bermain api cekak-cekak enggak. Main api jangan coba-coba selingkuh, jangan bermain api. Jadi selingkuh ini digambarkan api Pak, yang membakar semua kebaikan kita. Nah ini namanya lapus, ini Pak. Yang berikutnya wa amal masuk, yang namanya masuk siapa yang dimaksud? Masuk adalah sahibul akhbar. Dialah yang menguasai kabar berita, akhbar kabar berita. Maksudnya bagaimana? Kabarnya benar, tadinya benar Pak. Tapi oleh rakus ini, ya oleh masuk ini sengaja dibelokkan sehingga kabar itu menjadi tidak benar. Dibikin lupa, dibikin nggak paham. Ada sebuah riwayat Pak. Mestinya hadisnya begini Pak, riwayatnya. Habbatus sauda da'un min kulli da'i, dawa'un min kulli da'i. Habbatus sauda dawa'un min kulli da'i. Mestinya hadisnya begitu Pak. Sama iblis dirubah, diganti. Orang yang tadi benar dibikin bingung, dibikin lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hayatus sauda dawa'un min kulli da'i. Mestinya habbatus sauda dirubah hayatus sauda. Itu melencengnya jauh Pak. Kalau habbatus sauda adalah biji jinten hitam. Udah pernah dengar Pak? Habbatus sauda, jintan hitam. Itu dawa min kulli da'i, obat dari semua penyakit kata Rasulullah. Sauda iblis diplesetkan. Bukan habbatus sauda, hayatus sauda. Hayatus sauda apa? Ular hitam. Nanti udah berubah, beda titik Pak. Ular hitam adalah obat dari semua penyakit. Akhirnya orang rame-rame dari ular sesat kan itu. Gara-gara ini masuk Pak. Dia paling senang berubah kabar menjadi sebuah kebohongan. Dia akan bisikin orang untuk bikin hal-hal yang bersifat hoax, berita-berita bohong. Kalau nggak bohong nggak asik katanya. Ngobrol selalu bohong. Ngobrol sama teman ada aja kebohongan yang disampaikan. Orang seperti itu dalam genggaman masuk jajaran. Kalau nggak bohong nggak asik, nggak seru kan? Dan ini Pak tidak hanya menghinggapi masyarakat umum, penceramah dai itu pun kena jebakan masuk. Pak. Dia ceramah kalau nggak bohong-bohong dikit, nggak seru. Setiap ceramah mesti ada sisipan bohong-bohongnya. Dan itu pengalaman mereka loh Pak. Saya teman-teman itu kan banyak. Saya tanya, dapat cerita itu dari mana? Saya bilang, boleh di mana referensinya? Menarik itu. Kata dia, itu ngarang sendiri dia. Ngarang sendiri kan berarti bohong. Kan saya bilang, kalau nggak ada referensinya berarti bohong. Nah, habis kalau nggak gitu, selama nggak seru, orang pada ngantuk gitu kan. Ini penceramah model begini nih menjadi anak buahnya masuk ngomong berlebihan, kelihatannya wah luar biasa, ternyata bohong. Ditanya referensinya nggak bisa jawab.
sumbernya dari mana nggak bisa jawab. Memang arah sendiri seakan-akan kayak benar-benar percaya. Itu kebohongan. Kalau itu diyakini menjadi sebuah fatwa kan bahaya. Seperti tadi mestinya habbatus sauda dibaca hayyatus sauda. Diyakini semua orang, bukan dari biji cinta hitam malah ular hitam. sama dulu ada orang presiden mestinya kan hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal. Sama orang-orang PKI dirubah Pak. Itu kan sebenarnya yang menggelorakan kan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul waton minal iman, untuk membangkitkan semangat cinta tanah air bagian dari iman. Semangat perjuangan November 10 November. Oleh PKI dipesetin, bukan hubbul waton tapi hubbul waton minal iman. Cinta waton itu bagian daripada apa waton? Perempuan Pak. Nah, akhirnya orang rame-rame nyari perempuan yang bodong-bodong itu. Jadi harus hubbul waton dipesetin jadi hubbul waton. Orang zaman dulu nggak paham bahasa Arab. Orang zaman dulu jangan paham bahasa Arab saja belum bisa, betul? Wah PKI benar-benar tak dirubah. Hubbul waton cinta waton. Dijawab ada itu perempuan. Nah, akhirnya rame-rame ngawinin perempuan karena mereka berjuang. Ini Pak bahaya dan itu, yaitu wilayahnya masuk bagian menyebar berita-berita bohong. Ya Pak, setiap kali Bapak mau berbohong, ingat Bapak akan menjadi anak buahnya masuk. Sekali orang itu bohong, tidak akan bisa keluar Pak. Kenapa? Karena dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan lainnya. Betul. Ini Bapak sebagai suami pulang telat, biasanya balik sampai rumah, jam 8 baru sampai rumah, ditanya istri, tumben Pak jam 8 baru pulang. Bapak jamnya bohong, tadi Bapak kempes, padahal enggak, sampai ke rumah janda. Ditanya lagi, kempes di mana Pak? Bohong lagi kan? Oh iya. Bohong lagi, di sana loh di Gandul. Terus kok parah-parah nuntur lama bener jadi bengkel, bohong lagi ya. Terus semalam subuh Bapak ngobrol, bohong. Keluar dari kebohongan susah. Besok ditanya lagi pagi-pagi sama istrinya, yang bocor banyak apa baru belakang Pak? Jadi apa? Bohong lagi ya kira-kira? Ya bohong, ada awal yang bohong. Susah kembali kebohongan dan itu jangan dianggap remeh. Bapak lama-lama akan menikmati kebohongan itu. Apalagi kalau yang dibohonginya sukses, manggut-manggut percaya, Bapak akan bangga. Gampang yang bohongin istri, besok pasti bohong lagi. Ketagihan. Nah, itulah cara masuk untuk mencari anggota anak buahnya. Diajarin bohong. Orang itu kalau bohong mendadak cerdas Pak. Mendadak cerdas. Tadinya Pak nggak begitu cerdas, tapi kenapa begitu dia bohong? Cerdas banget dari alasan itu. Cerdas banget dalam pertanyaan istri. Kenapa? Dia kan diajarin oleh Mas'ud. nanti kamu jaga begini, jangan begitu, begini aja aman. Diajarin dari disiplin itu Pak. Makanya orang ahli bohong biasanya cerdas bukan karena benar-benar cerdas Pak, dibantu oleh masuk, yaitu iblis masuk. Giliran jujur, nggak bisa cerdas, mau susah. Tapi giliran bohong, lancar bener ngomongnya. Ada orang model begitu. Wah kalau bohong mau kayak apa tahu? Kita udah terpengaruh dari hipnotis kan. Tidak suruh ngomong jujur, terbuka mulutnya. Nah, disinilah ya, bahaya bohong, susah keluar. Yang berikutnya wa amat dasin, yang
Bapak ini cuma dasin doang. Dasin, siapa itu dasin? Sohibul buyuti idza dakhala rajulu al-manzila wa lam yusallim. Dasin ini punya tugas yaitu apa? Menguasai rumah. Ketika seseorang masuk ke tempat tinggalnya, rumahnya, walam yusallim, dia tidak mengucapkan salam. Walam yadhkur ismallah ta'ala, dia tidak membaca bismillah, maka rumah itu menjadi kekuasaan dasin. Apa yang terjadi? Awqa'a fiha bainahum al-munaza'ah. Sehingga rumah itu akan seperti neraka, panas. Suami sama istri cekcok mulu, orang tua sama anak berantem mulu, munaza'ah, terjadi pertentangan yang kuat. Hatta yaqa'at tolaku wal khulu wal darbu, hingga terjadi perceraian. Wal khulu itu apa? Saling nyumpahi. Wal darbu saling memukul. Itu gara-gara apa? Bukan gara-gara bapak masuk rumah Oh, nggak baca. nggak ngucapin salam, nggak baca bismillah, sehingga rumah bapak dikuasai Dasin. betul. Yang salah berarti dasinya apa orangnya? Orangnya. Ya orangnya salah sendiri. Makanya biasakan Pak, bapak dari mana pulang masuk rumah ucapkan salam. Walaupun bapak tahu di rumah nggak ada orang, tetap ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Habis ucapin salam, baca bismillah, lalu buka pintu. Nanti bapak rumahnya aman, selamat. Tapi kalau bapak nggak pernah begitu, masuk aja, ya udah rumah bapak jadi kekuasaan dasin. Suami istri ngobrol nggak bisa bertahan lama Pak. Sekecap, dua kecap halus. Yang ketiga ngegas Pak. Nah suaminya tanya ngegas, ujung-ujungnya bentrok, ujungnya berantem, nggak betah. Jangankan 1 jam Pak, paling 3 menit ngobrol Pak, di situ udah nggak betah. Ngomong sama anak ya begitu, nggak bisa mesra. Orang tua sama anak nggak bisa mesra. Yang ada motot-mototan, berantem. Ada nggak begitu? Ada apa banyak? Beda kalau rumah itu terhindar dari dasin Pak. Bapak masuk rumah ketemu istri, adem rasa. Istri juga yang suami seneng berseri-seri. Itu tandanya Pak rumah bapak aman. Tapi kalau ada rumah suami pulang kerja, ketemu istri kok malah terus manyut, iyalah, kesel bapaknya. Istri juga begitu ya, udah pulang jam segini. Istri yang kesel nggak suaminya pulang kerja? Ada yang begitu? Bu, lihat suami pulang kerja senang apa sedih? Alhamdulillah. Bapak pulang kerja lihat istri senang apa sedih? Sedih? Makanya penting nih. Kalau nggak berantem mulu, sampai terjadi cerai, bayangin Pak. Udah hidup rumah tangga 40 tahun, usia juga udah nggak muda lagi. Cerai coba. Terjadi. Jadi Udah tua, suaminya ya udah tua, istrinya juga sudah tua, udah punya cucu, udah punya buyut bahkan. Cerai itu kan terjadi. Padahal kalau kita masalahnya apa sih? Sepele doang Pak. Sepele doang. Gara-gara apa? Dipanggil gak buru-buru nyaut, itu bisa cerai. Kenapa? Rumahnya panas. Kenapa panas? Sudah menjadi kekuasaan si dasin. Gara-gara apa? membaca doa. Terakhir Pak, ini terakhir. Yang berikutnya walhan atau wilhan. Tugas walhan itu apa?
fahuwa yuwaswisu. Tugasnya itu bikin was-was, ragu-ragu pada hati seseorang, baik fil wudu'i, baik dalam wudu, sholat, ibadah. Wudu bisa 1 jam, Pak, dan selesai. Wudu bisa ngabisin air. Wudu sampai basah kuyup. Kenapa? Was-was. Sudah mau selesai, ragu-ragu. Tadi saya basuh muka udah bener apa belum? Diulang lagi. Udah mau selesai, diulang lagi. Ingat, Pak, kalau bapak ibu digoda begitu, stop, jangan diturutin. Begitu ibu turutin, bukannya sembuh, was-wasnya makin menjadi. Sholat juga begitu. Allah, tinggal baca aja loh, Pak, susahnya luar biasa. Ulang lagi, Allahu Akbar. Tinggal baca. Kita yang jadi tetangga udah pengen noyong gitu, Pak. Tinggal baca aja loh, susah. 3 kali, 4 kali. Jangan dituruti, dicuekin, diabaikan. Walaupun dia goda, ulangi, belum sah, jangan diturutin, Bu. Begitu Bapak turutin, itu was-was makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena itu